Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Iqbal Fatin dengan NIM 1800286. Pada hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban di lingkungan dan tempo tinggi rendah nada. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita diawali dengan membaca doa. Baik, siapa yang mau memimpin doa untuk teman-temannya? Ya, baik. Mari kita mulai berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bis islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, silakan kembali duduk ke tempat. Nah, anak-anak, pentingnya kita berdoa sebelum belajar agar ketika kita belajar mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Baik. Nah, setelah kita berdoa agar lebih semangat, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila yuk. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, sudah semangat semua ya. Selanjutnya, Bapak akan mengecek kehadiran siswa. Di sini, apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Alhamdulillah ya, semua masuk. Semoga pada hari ini kita belajar dalam keadaan sehat walafiat dan juga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima secara penuh dengan tanggung jawab. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Dan tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung sesuatu. Nah, di hak ini dan kewajiban ini itu ada beberapa macam. Yang pertama, ada hak dan kewajiban dalam keluarga. Contohnya seperti apa? Yang pertama, di keluarga kita itu berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Dan kita juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari keluarga, ayah dan ibu. Dan kita juga berhak untuk mendapatkan makanan, minuman yang bergizi. Dan kita juga berhak untuk mendapatkan rasa hormat dari orang tua di rumah. Selanjutnya, kewajiban kita di keluarga adalah melaksanakan tugas sebagai anggota keluarga sesuai dengan tugasnya. Misalkan kita itu disuruh orang tua untuk sasapu, untuk mencuci piring, ya. Itu adalah salah satu kewajiban kita di keluarga. Atau membersihkan tempat tidur, ya kan, dan sebagainya. Lalu tidak lupa juga kalau misalkan kita ingin berangkat keluar, kita jangan lupa untuk berpamitan, cium tangan orang tua, cium kening, cium tangan, dan juga selalu berkomunikasi kalau kita ingin berangkat keluar agar orang tua di rumah tidak merasa khawatir kita pergi keluar. Selanjutnya, ada hak dan kewajiban kita di sekolah. Yang pertama, kita itu bergaul dengan sesama teman, tidak membedakan ras, suku, agama, dan budaya. Kenapa? Karena kita itu berpedoman pada Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana berbeda-beda tapi tetap satu juga gitu. Karena itu adalah akan menjadikan kita itu rukun dalam sosial, hidup dengan bersama gitu ya, sosial itu.
Lalu kita itu berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah, dan mendapatkan bimbingan dari pengajar. Selanjutnya, kewajiban kita di sekolah itu adalah kita harus berkata sopan dan santun kepada guru, teman-teman, dan semua yang ada di sekolah gitu ya, karena itu akan mencerminkan kita itu sebagai orang yang baik, orang yang sopan dan santun, dan memiliki akhlak yang baik, dan juga menjaga nama baik sekolah dimanapun kita berada. Misalkan kita lagi di luar nih, lagi main sama teman-teman, nah kalau kita udah pulang itu, misalkan pakaiannya kita ganti sama pakaian biasa agar tidak mencoreng nama baik sekolah. Kan misalkan kita main nih terus ada yang bertengkar gitu, nah kita takutnya nanti disangka sekolah ini mah cina banyak yang tawuran kayak gitu. Nah itu jadi menjaga nama baik sekolah itu penting ya. Lalu mengikuti pelaksanaan proses pembelajaran sekolah dengan tertib. Ini juga paling penting, merupakan kewajiban kita sebagai pelajar di sekolah adalah kita mengikuti alur proses pembelajaran itu dengan tertib ya, dengan kita mendengarkan penjelasan guru, dengan selalu aktif. Misalkan guru nanya siapa yang tahu, ada yang ngacung gitu ya, mengangkat tangan gitu. Itu salah satu poin menjadi nilai di kelas. Lalu ada hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Nah, contohnya adalah kita itu berhak untuk memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat di lingkungan sekitar. Kita juga harus mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan dengan tetangga dan lingkungan sekitar. Dan kita juga berhak untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam masyarakat. Nah, selanjutnya, contoh kewajiban di lingkungan masyarakat yang pertama adalah menjaga kebersamaan dan kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Selanjutnya, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dalam masyarakat. Yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sebenarnya, kewajiban lingkungan masyarakat ini adalah kebiasaan pola kita yang sering kita lakukan di rumah gitu, di lingkungan masyarakat dan hidup dengan tetangga di sekitar. Kebiasaan-kebiasaan ini tuh harus kita terapkan. Contohnya seperti tadi, menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, ada hak dan kewajiban melestarikan lingkungan. Nah, hak kita terhadap lingkungan itu adalah mendapatkan atau menikmati udara yang kita hirup itu segar, sejuk ya. Lalu memperoleh air bersih dan sehat ya, yang disediakan langsung oleh alam. Lalu memanfaatkan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan, seperti kita tinggal di desa nih, kita punya lahan singkong dari keluarga gitu kan, kita ngambil singkong, ubi, sayuran. Nah kita itu memanfaatkan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan. Kita bisa konsumsi langsung kita makan itu kan setelah diolah gitu. Memanfaatkan lahan untuk mendirikan berbagai prasarana yang mendukung kehidupan manusia. Ini tuh seperti kita punya lahan tanah nih kosong. Nah kita itu berpikir untuk bagaimana kalau kita ini membangun sebuah lahan sayuran gitu kan. Itu kan mendirikan berbagai prasarana yang mendukung, karena kayak kita membuka lapangan pekerjaan gitu untuk warga di situ. Lalu hak kita atas lingkungan adalah bebas dari pencemaran lingkungan. Selanjutnya, kewajiban kita untuk menjaga kelestarian lingkungan itu adalah seperti yang tadi, membersihkan lingkungan dari sampah ya, dengan membuang sampah pada tempatnya. Kita bedakan juga tuh ketika membuang sampah tuh ada yang sampah organik, anorganik, dan yang bahaya gitu. Bahaya itu seperti bahan zat kimia kayak gitu kan. Kalau yang anorganik kan dari plastik gitu kan. Organik kan dari daun gitu. Selanjutnya, setelah mengetahui apa hak kewajiban, kalian sekarang mengisi evaluasi yang ada di buku ya. Nah, setelah kalian mengisi evaluasi yang ada di buku, selanjutnya kita akan belajar mengenai tentang seni musik. Seni musik
adalah sebuah cabang seni yang mempunyai fokus menggunakan sebuah melodi, irama, harmoni, tempo, serta menggunakan sebuah vokal yang mempunyai peran sebagai sarana penyampaiannya yang penyampaian perasaan gitu ya sebagai seniman. Nah, seni musik ini ada beberapa fungsi. Yang pertama sebagai fungsi ekspresi diri. Ketika misalkan kalian suka nyanyi, nah kalian kan pasti berekspresi gitu, mendalami liriknya gitu kan. Lalu ada sebagai media hiburan gitu kan, seperti kalian melihat sebuah konser, pasti kan kalian merasa terhibur, senang gitu kan. Lalu sebagai media terapi, apabila kalian sedang merasa pengen yang senang apa lagi itu kan sebagai terapi untuk menenangkan diri ya kan, lagu-lagunya. Lalu ada sebagai media upacara, ada juga sebagai media komersial, sebagai media pendidikan, sebagai media tari, dan juga media kreativitas dan komunikasi. Selanjutnya ada unsur-unsur seni musik, ada irama, ada melodi, ada harmonisasi, ada birama, ada tempo. Selanjutnya ada macam-macam seni musik. Yang pertama musik tradisional dan modern. Yang tradisional itu alat musiknya yang masih modern, tradisional, seperti ada gendang, ada suling, ada calung, gamelan, itu masih tradisional. Sedangkan musik modern ada gitar, ada drum, berbagai alat musik yang maju saat ini atau modern. Baik, alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita merefleksi dulu ya, pembelajaran apa saja yang telah kita belajar pada hari ini. Tadi kita sudah belajar mengenai tentang apa itu hak dan kewajiban, dan juga tanggung jawab ya. Dan juga ada beberapa macam-macam hak dan kewajiban, seperti hak kewajiban kita di keluarga, hak dan kewajiban kita di sekolah, dan juga hak dan kewajiban kita berada di lingkungan masyarakat. Kita sudah belajar mengenai seni musik, yang seperti apa itu seni musik ya kan, fungsi seni musik itu sebagai apa, dan juga unsur-unsur seni musik berikut dengan macam-macam seni musik itu apa aja gitu ya. Nah, semoga pembelajaran ini mendapat manfaat bagi kita semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin teman-temannya untuk berdoa? Baik, kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum.